warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Buno Arif, dari Forum News Network. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ini membawa kabar soal gugatan di Mahkamah Konstitusi, ya. Gugatan yang dilakukan oleh sejumlah orang berkaitan dengan sistem pemilu yang mereka gugat sekarang ini proporsional terbuka kembali ke proporsional tertutup. Dan yang menarik ini, atau bukan menarik, yang justru membuat kita khawatir itu karena Caimin menyatakan bahwa indikatornya sangat kuat akan kembali ke proporsional tertutup, dan itu berarti negara dalam kondisi bahaya. Dia menggunakan istilahnya dangerous. Ini seperti apa ya? Karena jadi ini kan mengingatkan kita pada peringatan dari Presiden RI sebelumnya, atau mantan Presiden RI Pak SBY, yang juga sudah mengingatkan kemungkinan besar Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan gugatan untuk kembali ke proporsional tertutup. Dan waktu itu Pak SBY menggunakan kalimat apakah dia Pak SBY pada waktu itu masih menggunakan kalimat tanya, apakah negara dalam kondisi genting gitu ya, sehingga harus dilakukan sistem perubahan seperti itu. Dan ini kalau Caimin menggunakan kalimat berbahaya, tapi saya kira berbahaya atau genting ini sama saja. Ini saya kutip saja, ini pernyataan dari Caimin yang dikutip oleh sejumlah media. Sampai detik ini kita tidak tahu, 3 hari lagi akan ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan kalau itu keputusan Mahkamah Konstitusi itu pemilu kembali bersifat tertutup, tidak tahu kita. Artinya negeri ini sedang dangerous, sedang menghadapi keadaan bahaya. Politik dalam keadaan bahaya. Itu disampaikan oleh Caimin di acara uji kelayakan dan kepatutan bakal calon anggota legislatif DPR RI PKB di DPP PKB Jalan Raden Saleh Raya di daerah Kenari, Jakarta Pusat. Ya, hari ini ya, hari Selasa tanggal 21 Februari 2023. Menurut Caimin ini akan ada stagnasi politik di mana persiapan berubah. Saya menganggap kalau itu terjadi akan mengancam pelaksanaan pemilu. Itu kata Caimin. Ini artinya sebenarnya kalau pelaksanaan pemilu berarti penundaan pemilu dong ya. Caimin menyatakan tidak logis bila Mahkamah Konstitusi memutuskan sistem pemilu tertutup. Hal itu, kata dia, harus jadi perhatian karena sistem politik di Indonesia akan berubah tanpa diketahui apa yang akan terjadi. Bayangkan kalau besok keputusan Mahkamah Konstitusi pemilihan umum bersifat tertutup. Tidak logis, kata dia. Tanpa mendahului keputusan Mahkamah Konstitusi, kalau itu terjadi kita tidak tahu. Ada sejumlah pihak yang mengajukan gugatan uji material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sistem proporsional terbuka itu. Dan ini ada 6 orang pemohon tertulis dalam gugatan Undang-Undang Pemilu tersebut. Mereka itu adalah Dimas Brian Wicaksono, pengurus PDIP cabang Probolinggo, kemudian ada nama seorang Yuwono Pintadi, Farul Roji menyatakan dia bacalek 2024. Ini kemudian Ibnu Rahman Jaya, Rianto warga Pekalongan, dan Nono Mariono ini warga Depok. Dan salah satunya di antara ini katanya ini adalah kader Nasdem, tapi belakangan bukan kader anggota Partai Nasdem, dan Nasdem membantah bahwa itu merupakan kebijakan dari partai. Sementara kalau PDIP ini kan sudah jelas, ini di antara 9 partai politik yang sekarang ada di parlemen, PDIP lah satu-satunya partai yang ngotot agar sistem pemilu itu kembali ke proporsional tertutup. Sementara 8 partai lainnya itu termasuk partai-partai pengusung pemerintah, koalisi pemerintah bersama dengan Jokowi, bersama dengan PDIP maksud saya, semuanya itu menolak kembali ke sistem proporsional tertutup. Tetapi informasinya mengarah kepada sistem proporsional tertutup. Soal ini sebenarnya kan juga sudah disampaikan oleh mantan Presiden SBY ya. Ini Presiden SBY menuangkannya dalam tulisannya yang di Facebooknya itu hari Sabtu lalu tanggal 18 Februari. Dia menyatakan begini, informasinya Mahkamah Konstitusi akan segera memutus mana yang hendak dipilih dan kemudian dijalankan di negeri ini. Dan walaupun SBY menyampaikannya dalam tanda tanya, dengan kalimat misalnya benarkah, orang kan tetap percaya bahwa ini kalau Pak SBY sudah menyampaikan tentu informasinya cukup valid. Tidak mungkin Pak
SBY ini kemudian menyampaikan sesuatu yang ya apa yang sekedar untuk sensasi, apalagi sampai hoax gitu ya. Dan pada waktu itu Pak SBY mempertanyakan, kalau benar seperti itu, apa urgensinya? Karena saat ini kan Komisi Pemilihan Umum itu sudah memiliki jadwal dan timeline sendiri pada pemilu. Kemudian Pak SBY juga bertanya, tepatkah di tengah perjalanan yang telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik itu, utamanya oleh partai-partai politik peserta pemilu, tiba-tiba sebuah aturan yang sangat fundamental dilakukan perubahan. Pak SBY pada waktu itu masih menyatakan begini, ini tentu dengan asumsi bahwa Mahkamah Konstitusi akan memutuskan sistem proporsional tertutup yang mesti dianut dalam pemilu 2024 yang tengah berjalan saat ini. Nah, tadi saya singgung Pak SBY menggunakan istilah kegentingan, sementara kalau Caimin tadi menggunakan istilah negara dalam keadaan berbahaya, dangerous. SBY menyatakan kegentingan apa yang dikejar sehingga sistem pemilu itu perlu diganti di tengah berlangsungnya proses pemilu 2024. Dan kemudian dia juga memberikan contoh pergantian sistem pemilu di tengah pemilu saat kegentingan pada tahun 1998. Apakah saat ini ketika proses pemilu telah berlangsung, ada sebuah kegentingan di negara kita seperti krisis tahun 1998 dulu misalnya, sehingga sistem pemilu mesti diganti di tengah jalan? Menurut SBY, mengubah sistem pemilu itu memang dimungkinkan untuk dilaksanakan agar menyempurnakan pemilu di Indonesia. Kendati demikian, dia lebih setuju perubahan tersebut dilakukan di masa tenang dan dengan perembukan bersama. Dari dua pernyataan ini memang semakin meyakinkan kita bahwa mereka ini, para tokoh-tokoh partai ini, para tokoh senior ini sudah mendapat bocoran tentang hasil yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ya. Kalau Pak SBY ini jelas sebagai mantan presiden, pasti beliau ini masih punya akses-akses yang cukup kuat di kalangan istana, di kalangan intelijen maupun informasi lain. Begitu juga dengan Caimin, ini bagaimanapun juga dia adalah ketua umum partai dan ini dia adalah partai pengusung pemerintah. Jadi saya kira kalau kita menyimak penjelasan dari Pak SBY atau sinyalemen atau kekhawatiran dari Pak SBY dan kemudian pernyataan keras dari Caimin bahwa negara dalam keadaan berbahaya, ini kelihatannya hampir dipastikan bahwa sistemnya akan kembali ke proporsional tertutup. Dan bahkan tadi Caimin menyampaikan sudah dengan waktu yang exact time, dia menyatakan akan 3 hari lagi akan ada pengumuman soal itu. Nah, kalau kemudian kita bertanya-tanya, apa sebenarnya bahayanya ya kalau sistem proporsional terbuka kembali tertutup? Karena sebenarnya lepas dari kontroversi tentang representasi pemilih, karena kalau dalam sistem proporsional terbuka itu kan orang memilih calegnya ya, bukan berdasarkan nomor urut, tapi berdasarkan nama masing-masing itu. Jadi artinya sebenarnya orang bisa langsung memilih siapa calon anggota legislatif yang mereka sukai gitu, atau mereka punya preferensi, mereka milih itu, bukan dengan sistem proporsional tertutup. Kalau dalam sistem proporsional tertutup itu kan orang hanya memilih lambang partai, siapa yang akan menjadi anggota legislatif itu tergantung nomor urut yang itu disusun oleh partai dan tergantung berapa suara mereka peroleh. Jadi betul-betul dalam sistem proporsional tertutup itu dominasi partai akan sangat kuat. Dan kemudian engagement atau keterikatan antara anggota legislatif dengan para pemilihnya itu yang nggak terjadi. Karena apa? Karena mereka ini, para caleg ini akan lebih orientasinya kepada partai, lebih pada khususnya ketua umum, karena mereka lah yang menentukan jadi atau tidaknya. Tetapi kalau dalam sistem proporsional terbuka itu tergantung bagaimana kerja keras dari para calegnya dan kemudian bagaimana mereka berhasil membangun ikatan dengan para pemilihnya. Dan bagi para pemilih juga dia merasa bahwa ya hak demokrasi dia untuk menentukan siapa caleg atau anggota legislatif yang mereka pilih itu dihargai karena mereka bisa langsung memilihnya siapa caleg-caleg yang akan dipilih, bukan ditentukan oleh partai politik. Dan itu sesungguhnya kalau dalam sistem pelaksanaan pemilu itu jauh lebih simpel ya. Ini saya sedang bertanya-tanya, saya misalnya mencoba mencari tahu informasi dari KPU apakah dengan kembali ke sistem proporsional tertutup itu akan mengubah tahapan-tahapan pemilu yang akan terjadi. Kelihatannya sih tidak. Tapi tadi Caimin menyatakan bahwa ini bisa menjadi penundaan pemilu. Nah, saya menduga-duga mengapa kemudian tentu saja ini soal kekecewaan dari
partai-partai politik yang menginginkan lebih pada sistem proporsional terbuka yang dianggap lebih demokratis. Sementara kalau soal penundaan pemilu ini kan ini menjadi agenda yang selama ini memang sedang terus diupayakan dengan berbagai cara oleh Pak Jokowi dan timnya. Ya, ini kaitannya dengan bagaimana memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi. Apakah itu sebenarnya yang disebut oleh Caimin negara dalam kondisi berbahaya? Apakah itu yang disebut oleh Pak SBY negara itu dalam kondisi yang genting, misalnya gitu? Apakah kemudian dengan adanya kembali ke sistem proporsional tertutup itu kemudian bisa menimbulkan chaos gitu karena ada protes dari partai-partai politik, dan dengan chaos itu menjadi dasar pemerintahan itu memberlakukan memberlakukan negara dalam keadaan darurat gitu, dan dengan begitu mendapat justifikasi untuk menunda pemilu. Ini yang saya kira ya hal-hal semacam ini yang perlu kita terus cermati, karena begini, ini saya kira saya ajak Anda mundur sedikit ya. Ini kan soal ini dalam waktu beberapa bulan terakhir ini Pak SBY itu setidaknya 2 kali memberikan pernyataan. Yang pertama itu kan pada bulan September lalu, itu ketika itu Pak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, dia dalam pengarahannya pada Rapimnas, Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa pemilu 2024 itu akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil. Pada waktu itu Pak SBY mengatakan karena adanya informasi tersebut, dia mengaku dia harus turun gunung untuk menghadapi pemilu 2024. Dan pada waktu itu dalam pidatonya dia menyatakan begini nih, para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Itu pidatonya SBY pada Rapim Demokrat pada hari Kamis tanggal 15 September 2022. Dan videonya kemudian beredar luas. SBY mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang dia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Konon ini hanya akan diikuti oleh mereka pasangan yang diinginkan oleh rezim pemerintah. Waktu itu memang SBY tidak menggunakan kalimat spesifik bahwa mereka itu. Tapi dia menyatakan bahwa gini, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Jahat bukan, menginjak-injak hak rakyat bukan, itu waktu itu pertanyaan dari Pak SBY. Dan orang kemudian tentu saja ini mengaitkan dengan pencapresan Anies Baswedan. Dan kita tahu setelah pidato dari Pak SBY itu kemudian tensi politik Indonesia memanas. Dan tiba-tiba saja Partai Nasdem yang sebelumnya sudah mencalonkan Anies, sebelumnya kan sudah lewat semacam keputusan internal partai gitu, ada 3 calon presiden yang akan diajukan oleh Nasdem pada waktu itu. Ada nama Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, dan juga ada Andika Perkasa. Waktu itu masih menjadi Panglima TNI. Dan kemudian setelah Pak SBY menyampaikan pidato itu, kira-kiranya hanya tanggal berapa? Tanggal 3 ya. Kemudian tanggal 3 Oktober atau 2 pekan kemudian, Surya Paloh itu secara mendadak mengumpulkan para petinggi Partai Nasdem dan keesokan harinya langsung melakukan deklarasi Anies Baswedan. Ini walaupun ini deklarasinya dilakukan sendirian oleh Nasdem. Padahal pada waktu itu kita mendengar bahwa rencananya deklarasi itu akan dilakukan pada 10 November bersama dengan Hari Pahlawan itu ya, itu bersama dengan PKS dan Demokrat. Nah, kemudian kita belakangan mendengar kabar bahwa mengapa Nasdem melakukan langkah itu. Ini merupakan semacam ya operasi intercept gitu ya, memotong langkah dari pimpinan KPK Firly Bahuri yang kabarnya ingin memaksakan untuk mentersangkakan Anies Baswedan. Dengan begitu maka pencapresan itu bisa batal, dan itu sesuai dengan skenario yang didengar oleh Pak SBY tadi bahwa tidak mungkin ada pasangan capres dan cawapres dari oposisi, karena memang pada waktu itu pasangan yang disebut dari oposisi itu adalah Anies Baswedan. Dari kita tahu bahwa Nasdem itu adalah bagian dari partai pengusung Pak Jokowi gitu ya. Nah, apakah ini juga kaitannya tidak hanya berhenti pada sistemnya kembali ke sistem proporsional terbuka, kembali ke proporsional tertutup, atau hanya sekedar itu, tapi ada agenda politik yang lebih besar dari sekedar itu. Kenapa makanya kemudian Pak SBY turun gunung dan kemudian Caimin menyatakan ini sistemnya menjadi dangerous.
Sebenarnya kalau kita kembali ke sistem proporsional tertutup, memang betul itu bahwa sistemnya sistem politik kita menjadi tidak lebih demokratis karena nantinya itu jadi ini bisa disebut sebagai oligarki partai politik, terutama ketua umum partai politik akan semakin menguat. Tetapi sebenarnya memang ya nggak seberbahaya, segenting seperti yang dibayangkan oleh Cak Imin dan juga Pak SBY. Jadi kalau sekarang Pak SBY menyatakan genting, kemudian Cak Imin menyatakan berbahaya, kita bisa menduga arahnya ini apakah kemudian kembalinya ke sistem proporsional tertutup yang dihendaki oleh PDIP itu kemudian juga kembali menjadi pintu masuk untuk penundaan pemilu. Sementara kita tahu kan sebenarnya PDIP sendiri seperti dikatakan oleh Ibu Megawati menyatakan tidak sepakat jika pemilu ditunda, karena dalam pidatonya kita ingat pidato pada hari ulang tahun HUT atau hari ulang tahun ke-50 dari PDIP waktu itu kan di depan Pak Jokowi langsung Ibu Mega itu menyatakan bahwa kalau sudah sesuai konstitusi dimintakan 5 tahun ya harus 5 tahun, kalau sudah 2 kali 2 periode maksudnya ya maaf ya cukup 2 periode, tidak ada lagi 3 periode, kira-kira gitu maksudnya Ibu Megawati. Apakah terjadi perubahan sikap dan kemudian ini ada hanya semacam barter politik antara PDIP dengan Pak Jokowi, ini kita yang belum tahu. Tapi saya kira mungkin ini akan makin jelas karena kalau seperti dikatakan oleh Cak Imin, hanya dalam waktu 3 hari lagi kita akan tahu Mahkamah Konstitusi memutuskan itu, dan kemudian kita menunggu reaksi-reaksi partai politik, karena ternyata kan hanya PDIP yang mendukung dan partai-partai pendukung pemerintah itu juga menolak kembali ke sistem proporsional tertutup. Nah, bagaimana dari reaksi-reaksi partai-partai dari pendukung pemerintah ini? Karena dengan kembali ke katakanlah kalau terjadi penundaan pemilu, toh partai-partai politik yang ada sekarang ini juga diuntungkan. Mereka ini kan tidak perlu lagi ikut pemilu dan otomatis masa jabatan mereka diperpanjang. Ini saya kira kita menunggu dalam waktu beberapa hari seperti apa sebenarnya bahayanya. Tetapi saya kira memang di bawah permukaan sekarang ini kita tahu ada gerilya-gerilya politik yang terus berlangsung untuk memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi, dan sekarang opsinya yang saya dengar paling kuat adalah penundaan pemilu. Saya Sepenuh Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.